Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Hadin Effendi dari Teknik Elektro dalam mata kuliah Literasi Data tugas 2. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah mind map yang akan membahas dua topik penting di era digital, yaitu Big Data dan siklus hidup data. Seperti yang bisa kita lihat di layar, lingkaran biru di tengah adalah topik utama. Kita yang akan kemudian mencari cabang-cabang yang akan jadi 4 cabang, dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang warna kuning ini, cabang karakteristik 5V. Pertama kita akan lihat cabang dulu yang berwarna kuning. Sesuatu yang disebut big data jika memiliki 5 ciri. Sesuatu itu pasti disebut big data jika memiliki 5 hal ini. Pertama adalah kapasitas besar atau volume. Datanya itu berarti berukuran besar dan tidak lagi muat di flash disk atau komputer biasa. Kedua, velocity atau kecepatan real time. Data yang mengalir dan tercipta sangat cepat bahkan setiap detik. Ketiga, format dan beragam atau variety. Bentuk datanya bermacam-macam. Keempat, kualitas atau keakuratan atau mungkin veracity. Bagaimana dia bisa menyaring data yang benar dan akurat dari sekumpulan data yang berantakan. Dan kelima terakhir adalah nilai bisnis atau value. Nah, ujung dari semuanya itu dapat disebut harus bisa kita memberikan nilai atau keuntungan dan insight bagi perusahaan. Oke, kita ke cabang kedua, itu yang warna hijau. Jenis cabang hijau adalah jenis big data. Nah, berkaitan dengan format beragam yang tadi, kita akan turun nih ke cabang yang warna hijau ini, yaitu jenis big data. Secara umum ada 3 bentuk nih. Pertama, tabel SQL. Apa itu? Yaitu adalah jenis data yang sangat rapi dan terstruktur dan mudah dibaca oleh sistem. Kedua, video atau gambar. Ini adalah contoh data yang tidak struktur atau berbentuk bebas dan ukurannya bisa besar. Nah, terakhir adalah JSON atau XML. Ini adalah data semi terstruktur, tidak terlalu tabel, tapi masih memiliki label penanda agar masih bisa dibaca sama mesin. Nah, ada cabang ungu atau siklus hidup data. Nah, ini yang ketiga nih, siklus hidup data. Nah, lalu bagaimana sih cara kita bisa mengolah data tersebut? Nah, kita beralih ke cabang yang ungu nih akan dibahas. Proses berjalannya secara berurutan. Tahap satu itu adalah penciptaan dan pengumpulan data. Jadi data itu ditangkap dan dari berbagai sumber atau pengguna. Tahap 2 adalah penyimpanan dan proses. Itu adalah data yang terkumpul kemudian disimpan dan dibersihkan dari error. Dan tahap 3 adalah analisis data. Itu data yang kita sudah bersih atau diolah mencari data atau pola tersembunyi. Tahap keempat, visualisasi laporan lah. Jadi hasil analisis itu diubah menjadi grafik agar mudah dipahami oleh pimpinan saat laporan. Terus setelah selesai digunakan, data masuk ke tahap archiving atau pengarsipan untuk bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dan terakhir adalah destruction atau penghapusan permanen lah. Data dihancurkan jika sudah tidak dibutuhkan lagi demi menjaga keamanan atau privasi atau space dalam penyimpanan. Nah, langsung ada ini cabang warna ungu muda. Nah, terakhir kita ini adalah contoh pemanfaatan big data di dunia nyata lah. Di mind map ini kita bisa lihat tiga contoh nyata. Pertama, rekomendasi. Misalnya, setiap kita membuat aplikasi belanja online tanpa harus tahu barang apa yang kita sukai berdasarkan data dari masa lalu. Jadi, setiap history kita akan menciptakan algoritma untuk melihat barang apa yang kita sukai berdasarkan hasil pencarian kita. Kedua, prediksi penyakit lah. Ini di bidang kesehatan. Ini tujuan untuk mencegah wabah atau sebelum menyebar luas. Biasanya melalui tes lewat DNA atau dari anggota tubuh kita yang akan dicek dan melakukan hasil dari analisis beberapa contoh pasien hingga bisa ditemukan bahwa misalnya suatu daerah terjangkit wabah atau virus yang berbahaya.
Ketiga, itu manajemen lalu lintas. Nah, ini sistem kota pintar dari Smart City untuk mengurangi kemacetan secara otomatis lewat kamera yang diproyeksikan bagi berapa jumlah kendaraan saat hari itu. Jadi lampu kendaraan itu tidak stagnan dalam waktu pengaturan warna merah, hijau, dan juga ya warna merah dan hijau lah dalam lalu lintas. Nah, sebagai kita kesimpulan saja, memahami big data beserta siklus hidupnya sangatlah penting lah, agar kita tidak hanya tenggelam lah dalam lautan informasi, melainkan bisa kita manfaatkan solusi dan berguna. Sekian mungkin presentasi yang bisa saya berikan tentang mind map ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.